Hari kedua bertemu gajah liar. Menghirup udara pagi di alam adalah berkah terbaik untuk mengawali hari. Hana, gimana istirahatnya semalam? Bangunnya jam berapa? Jam 2. Hai semuanya. Hari ini kami sudah siap untuk bertualang. Kami berkumpul di rumah Pak Dedi untuk mengambil snack, berganti sepatu boots, dan briefing. Hari ini kami menggunakan bus kembali. Ada yang tahu nggak hari ini kami mau kemana ya? Masih ngantuk mukanya, mukanya masih ngantuk ini. Teman-teman, jangan lupa untuk menyiapkan perlengkapan, satukan tekad, dan kita buat cerita untuk petualangan hari ini. Gimana rasanya numpang naik motor? Di dalam bis, Numpang kami warlock. mendengarkan arahan dari Bu Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua yang sudah masuk ke dalam bis, silakan boleh duduk di tempatnya masing-masing. Coba diperhatikan teman sebelahnya sudah ada atau belum. Ya, tuh Pak Yoga lagi nyari temennya. Ya, udah ada ya. Jangan sampai temennya tertinggal di sini dan nggak ikut kegiatan hari ini. Oke, teman-teman semuanya sudah sarapan belum? Sudah semuanya ya. Insya Allah hari ini kita akan melakukan perjalanan dari Desa Labuhan Ratu 9 atau Plang Hijau menuju ke Desa Taman Fajar yang ada di Lampung Timur juga tapi bagian utara. Nah, hari ini teman-teman silahkan, nanti akan dipimpin almasurat oleh Pak Mansur. Kemudian nanti teman-teman sampai sana silahkan dengarkan instruksi dari Pak Iwan ya. Oke, kalau sudah kita akan mulai perjalanan. Kita mau berdoa dulu ya. Nanti perjalanan kurang lebih 1 jam. Ya, silakan teman-teman menikmati perjalanan. Silakan dilihat kanan kirinya ada apa. Karena nanti ada hamparan tanaman padi yang luas dan hijau. Ya, oke. 1, 2, 3, kita mau doa naik kendaraan ya. Oke, doa naik kendaraan darat. Lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Seperti biasa, kami memulai hari dengan membaca Al-Masurat dan meminta pertolongan dari Allah untuk kelancaran kegiatan kami hari ini. Berjam-jam menjelajahi alam bebas membuat kami lebih tangguh dan percaya diri. Itu kata David Suzuki. Halo teman-teman, hari ini kami SD 5 Asia beserta nanti ada SD Negeri 3 Tegal Ombo atau masyarakat yang ada di sini. Itu kita akan ajak ke RU Tegal Yoso. Nah, sebelum ke RU Tegal Yoso, kita nanti akan melakukan penanaman. Nah, penanamannya itu adalah di penanaman timbangan namanya. Restorasi timbangan, kita menanam tanaman hutan, kemudian kita akan lanjut ke RU Tegal Yoso. Nah, ngapain aja sih di RU Tegal Yoso? Nah, nanti di RU Tegal Yoso kita akan interaksi dengan gajah. Kita mau mandiin gajah, terus nanti kita juga akan memberikan makan gajah. Nah, setelah itu nanti kita bersama Alert akan mendapatkan edukasi tentang mamalia besar yang ada di Taman Nasional Waikambas. Nah, jadi nanti kegiatan kita dari pagi sampai siang itu ada di RU Tegal Yoso dan penanaman timbangan. Asik. Yap, hari ini kita akan ke RU Tegal Yoso. Lihat, kita berada di tengah-tengah sawah. Kita turun di tengah-tengah sawah ini karena kalau lanjut naik bus jalannya nggak memungkinkan ya. Hamparan luasnya sawah bertemu dengan sinar matahari pagi
Sungguh indah sekali. Masya Allah. Matahari pagi sangat baik loh untuk kita. Jadi nggak apa-apa ya berjalan di bawah terik matahari. Trekking hari ini katanya bakalan panjang banget. Kira-kira bener atau hoax ya? Dan kita ketemu Pak Petani. Semangat! Kita sudah sampai di pemberhentian pertama. Lokasi ini namanya kebun bambu atau biasa disebut dengan alas spring. Di sini kami diberi penjelasan tentang alas spring. Alhamdulillah lumayan teduh ya di sini. Lanjut, kita lanjut lagi ya trekkingnya. Jadi untuk ke Eru Tegalyoso, kami harus trekking lagi nih. Di sini kami melihat tempat perbatasan antara gajah liar dengan kebun warga. Kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang sudah mendukung kegiatan kami untuk sampai ke Taman Nasional Waikambas. Terima kasih kepada Dove, Lintas Teknologi, dan sponsor lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Saung yang ada di belakang kami digunakan untuk memantau gajah liar yang ingin masuk ke perkebunan warga. Masya Allah ya, semoga bermanfaat. Ayo, yuk. Capek nggak? Capek. Kita lanjut lagi. Ini tuh ujungnya di mana sih? Ada yang udah lihat belum? Jangan lupa minum air putih ya teman-teman. Cuaca panas seperti ini, kita harus banyak-banyak minum air putih. Jangan sampai dehidrasi. Ini udah jauh banget loh kita jalannya. Kok belum ketemu juga ya ujungnya? Rasa lelah kita hari ini adalah bayaran untuk pemandangan luar biasa yang akan kita lihat hari ini. Setiap langkah kecil yang kita ambil adalah bukti ketangguhan SD 5 Asia. Jangan berhenti ya, nikmati prosesnya. Walaupun kaki mungkin rasanya berat, tapi tekad harus tetap ringan. Yuk kita lanjut. Kalau gitu kita rehat dulu ya, sambil minum dan kita lanjut trekking lagi. Kalau yang ada di iklan tuh bunyinya gini, pucuk, pucuk. Tapi kalau kita mau ketemu gajah, hore! Ternyata tidak hanya trekking, kami juga naik perahu loh. Walaupun cuma sebentar, tetap harus jaga keselamatan ya, dengan memakai life jacket. Hayo, siapa yang takut naik perahu ini? Tenang, ini aman kok. Iya kan Pak Iwan? Gimana Jik? Jadi banyak yang naik. Panas banget. Tapi sanggup kan? Sanggup. Nggak sanggup lagi. Capek nggak apa? Capek. Kami naik perahunya bergantian karena jumlah perahunya sangat terbatas. Pak, semangat ya mengayuh perahunya. Kami di sini mendoakan agar kita semua sampai dengan selamat. Tapi asli loh teman-teman, ini tuh seru banget. Iya nggak sih? Iya dong seru, karena dilaluinya bersama teman-teman SD 5 Asia. Ini adalah POV ketika menyeberangi sungai. 10% usaha dan 90% berdoa semoga nggak kepleset. Pak, kurang lama naik perahunya. Setelah kami semua menyeberang, kami istirahat sebentar sebelum kami melanjutkan perjalanan dengan trekking lagi. Aku suka trekking. Yuk kita dengerin testimoni dari teman-teman SD 5 Asia. Over. Gimana? Masih semangat? Aduh. Gimana Khalif? Masih oke? Sky. Aduh. Gimana? Ya, udah selesai. Apa ini,
Kenapa ini berdua? Nih ibu-ibunya gimana keadaan trekking siang kita ini? Mau pulang. Gimana Dena? Jadi Dena paling semangat nih, paling depan terus. Jangan ditutup ya. Terus itu bapak pikiran lo. Gimana rasanya? Seru. Rasakan panasnya lampu. Saya nggak mau balik lagi. Nggak mau balik ke Depok. Oke. Ini minta tolong Nafisa dititip aja di sini. Bang Razik dulu, Bang Razik. Gimana hari ini? Hari ini Asik banget. Gus, nanti bagus. Setelah dirasa cukup untuk istirahat, kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke Timbangan. Setiap langkah teman-teman adalah cerita yang akan kita ukir. Jangan biarkan lelah membuat kita berpikir untuk mangkir. Puncak di sana menanti dengan sejuta pesonanya. Tunjukkan pada dunia bahwa semangat kita tidak akan pernah sirna. Nafas yang berat ini adalah bukti dari perjuangan teman-teman. Rasa lelah di kaki akan segera berlalu. Jadi teruslah berjalan meski medan terasa mendaki. Keindahan alam adalah hadiah bagi jiwa yang pemberani. Tenang aja teman-teman, rasa lelah ini cuma sementara kok. Sebentar lagi kita akan sampai. Kayaknya kami harus istirahat dulu deh sejenak dan mendengarkan penjelasan dari pemateri. Trekking itu butuh kesabaran loh. Sabar nahan gerah, sabar nahan lapar, dan sabar pas ditanya, "Ini masih jauh nggak sih Pak?" Terus dijawab, "Dikit lagi kok." Padahal, ya teman-teman tahulah. Tidak hanya trekking, kami juga menanam pohon di sini. Lokasi ini namanya Restorasi Timbangan. Semoga apa yang kita tanam di sini bisa bermanfaat ya. Ayo teman-teman, dicari ya tanah yang sudah dilubangi. Jangan lupa membaca bismillah. Semoga pohonnya bisa tumbuh besar sekali. Pasti teman-teman SD 5 Asia sudah handal deh nanam pohon kayak gini. Biasalah kalau di sekolah, ya kan? Tujuan penanaman hutan bertujuan untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi agar kembali ke kondisi alami, sehat, dan produktif. Setelah menanam pohon, kami masih harus lanjut trekking lagi. Kira-kira panasnya nembus sampai ke layar nggak sih ayah bunda? SD 5 Asia pasti kuat-kuat, iya kan? Iya dong. Kami masih semangat untuk sampai ke Eru Tegalyoso. Udah kayak di Afrika kan ayah bunda? Kita berjalan di atas hamparan yang luas banget. Tapi kok kita belum melihat fauna yang ada di sini ya? Kira-kira ada nggak ya? Atau mereka lagi main petak umpet sama kita? Alhamdulillah, akhirnya kami sampai di Eru Tegalyoso. Jadi, Eru itu singkatan dari 11 Rescue Unit. Sesampainya di sini, kami beristirahat sejenak, makan siang, dan juga sholat. Lalu, kami belajar tentang 5 mamalia yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Tim alert yang membantu menjelaskan ke kami. Selain itu, kami juga berkesempatan bertemu dengan gajah yang ada di sini. Nah, kalau ini adalah hal yang paling kami tunggu banget, yaitu memandikan gajah.
Seru banget ya teman-teman, bisa mandiin gajah di sini. Tapi tetap harus hati-hati dan waspada ya. Duduk yang manis ya, kita mandi dulu biar segar. Mendekati gajah liar butuh nyali dan kelembutan. Berbeda loh dengan gajah jinak, kita harus membaca gerak-geriknya. Perlahan, air disiramkan untuk memberi sinyal bahwa kita datang dengan damai. Guyuran ini bukan sekedar untuk membersihkan lumpur, tapi cara kita membangun kepercayaan dengan sang gajah. Setelah mandiin gajah, kami juga dikasih kesempatan untuk memberikan makan gajah loh. Makanan yang kami kasih ini adalah tebu. Ayo semuanya harus cobain. Kasih makan ke gajahnya langsung ya. Kita udah jauh-jauh ke sini loh. Memberi makan gajah bukan sekedar atraksi, tapi bentuk kepedulian terhadap kelangsungan hidup mereka. Setiap suapan yang kita berikan adalah wujud penghormatan kita pada penguasa hutan ini. Mari kita jaga ruang hidup mereka agar raksasa-raksasa lembut ini tetap bisa menjelajah alam dengan bebas. Lihat, belalainya aktif banget ya. Memberi makan gajah di habitat aslinya benar-benar pengalaman yang luar biasa. Walau tubuh mereka sangat besar, gerakan mereka saat mengambil makanan dari tangan kita terasa sangat hati-hati. Rasanya seperti menyapa raksasa yang ramah. Pernah gak sih teman-teman ngerjain tugas ngasih makan gajah liar? Gajah itu pinter banget loh. Mereka tahu persis makanan enak. Sini. Kita siapin tebu dan buah favorit mereka. Pastiin tangan kamu tetap stabil ya. Pengalaman terbaik buat kamu yang suka alam dan petualangan. Memberi makan gajah. Mana rasanya hari ini? Happy, tapi takut sama gajah. Aku happy aja, tapi trekkingnya capek, Pak. Emang trekkingnya berapa jam? Mungkin 3 sampai 5 jam. Berapa kilo kira-kira? 5 kilometer. 5. Kelamaan 5 kilo. 5 kilo jalannya. Gajah adalah satwa dengan ingatan yang kuat. Pengalaman buruk dengan manusia bisa membuat mereka trauma. Saat memberikan makan, tunjukkan sikap ramah dan tanpa ancaman. Alhamdulillah, hari ini seru sekali. Perjalanan yang panjang, tapi terbayar dengan bertemu dengan gajah-gajah yang ada di sini. Saatnya kami kembali ke Taman Fajar. Tentu kami harus menyeberang dengan perahu kecil ini lagi. Tetap hati-hati ya teman-teman. Selamat sore teman-teman. Alhamdulillah nih kita sudah aktivitas harian. Tadi kita udah ke penanaman timbangan, namanya restorasi timbangan. Kita tadi menanam. Nah, salah satu tanaman yang kita tanam itu tanaman salam. Nah, tadi ya lumayan terik ya, kelihatan dari mukanya. Dan habis itu tadi kita juga udah dapat edukasi tentang mamalia besar yang ada di Waikambas. Kemudian tadi ada beberapa tentang ERU atau penanganan konflik gajah. Dan ya Masya Allah tadi bisa berinteraksi langsung dengan gajah. Kita mandi bareng sama gajah. Kemudian kita juga memberikan makanan kepada gajah. Langsung tadi dikasih tebu. Ternyata gajah juga suka tebu kayak kita, manis ya. Dan hari ini setelah selesai dengan kegiatan, Insya Allah kita akan lanjut ke acara charity kita, yaitu kita akan berbagi. Yang mana ini berbagi dari para donatur maupun dari FR kita untuk masyarakat. Ya, salah satunya ada bansos tentang sembako. Ini ada sembako, kemudian ada perlengkapan sekolah.
dan kemudian ada tentang perlengkapan ibadah. Jadi ada mukena, sarung dan lain-lain ya. Semoga bermanfaat untuk desa Taman Fajar di sini. Oke, dadah. Setelah sampai di Taman Fajar, kami menikmati snack sore. Lalu dilanjutkan dengan memberikan bantuan sosial ke masyarakat yang ada di sekitar Taman Fajar. Bantuan yang kami berikan ada sembako, perlengkapan sekolah, dan juga perlengkapan untuk masjid. Karena hari ini sudah semakin gelap, itu tandanya kami harus segera kembali ke homestay kami di Plang Ijo. Terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, dan ilmu yang Bapak Ibu berikan. Mohon maaf dari kami jika selama ini kami ada salah kata atau perbuatan. Kami izin pamit dulu ya. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Hari ini kami makan malam dengan mewah karena perut tuh rasanya udah keroncongan gitu. Terima kasih SD 5 Asia sudah kuat menjalani hari ini. Besok kita masih bertualang, jadi jangan lupa istirahat ya. Bye, sampai jumpa besok.